Tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan PDIP. Tenggelamkan Ganjar di mana-mana. Mana Pak Ganjar? Mana Pak Ganjar? Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikiryo. Di video kali ini saya akan mereaction dan menunjukkan beberapa video tanggapan dari netizen terhadap situasi politik yang ada saat ini teman-teman. Oke, jadi seperti apa tanggapan dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mari kita simak sama-sama. Tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan PDIP. Tenggelamkan Ganjar. Banjir di mana-mana. Mana Pak Ganjar? Mana Pak Ganjar? Pak Ganjar ngapain? Semua salah Ganjar ya? Ngacak lo. Tuh, ngacak lo semua. Oh, ini jadi yang kebakaran ya. Oh, Gibran ya, Raka Buming Raka kalau jadi pemadam kebakaran. Jadi ini parodi kalau Gibran jadi pemadam kebakaran teman-teman. Semuanya ya sudah tinggi sekali apinya ya. Kenapa Bu? Oh ya, anak itu di dalam ya. Saya cek dulu sebentar. Saya lihat dulu apakah saya bisa masuk ke dalam atau tidak. Ya, santai saja ya, santai. Sudah cek dalam ibu ya. Sudah meninggoy. Oh, ini jadi anak ibu. Waduh, sudah terbakar semuanya. Sudah meninggoy. Di luar saya sudah ngobrol dengan ibu. Ya katanya ada anaknya di dalam. Ya selang, ambilkan selang. Waduh, tidak tertangkap. Jadi mereka ini parodikan si Gibran ini karena gaya bicara Gibran yang agak sedikit ya lambat-lambat begitu teman-teman. Dengan selalu menggunakan data ya. Kalau berbicara ya tunggu sebentar saya cek ini itu dulu. Ya kalau sudah ini ya silakan begini ya. Itu kebiasaan dari Gibran teman-teman. Makanya jadi parodi seperti ini. Buat rakyat Konoha yang kemarin teriak all in. Yang kemarin teriak oke gas. Tambah 2 tuh orang gas. Mana semangat kalian? Mana suara kalian? Jangan gara-gara harga beras naik semangat kalian jadi down. Hari ini harga beras di pasaran baru 20.000 per liter. Baru 20.000. Itu belum seberapa kawan. Besok mau nyusul harga telur, minyak, gula, garam, jengkol, kerupuk, bawang. Tapi kata si Pak Zulhas Menteri Perdagangan, naiknya harga beras ini bukan karena situasi Pilpres kemarin, tetapi karena badai El Nino teman-teman ya. Jadi sekali lagi naiknya harga beras ini bukan karena Pilpres kemarin teman-teman. Jadi naiknya harga beras dan beberapa sembako yang lain, bahan sembako yang lain itu karena badai El Nino teman-teman. Jadi Pak Zulhas juga bisa menyalahkan badai teman-teman, bisa menyalahkan alam. Dan Muhatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Allah jadi inspirasi. Jadi ini ceritanya Pak Anies itu lagi berbicara di depan satu gambar besarnya Pak Muhammad Hatta. Jadi teman-teman ini dibuat seperti parodi gitu. Emang bisa udah dipecat malah naik pangkat? Wih, bisa dong. Cuma nanya doang sih. Bisa dong. Apa-apa. Bisa toh di Indonesia bisa. Apa sih yang tidak bisa di Indonesia ini? Kena jebakan Batman. Pendukung 02 digunakan Hidup sebagai tinggal di tongkat alat dengan BLT, dan sok-sokan alasan dukung capres yang untuk melanjutkan menaikkan programnya pajak Jokowi. 12%. Hidup tinggal di tongkat dengan BLT, sok-sokan mendukung capres
yang punya program melanjutkan. Suasana kelas SDN Pemakzulan 01 petang. Jadi ini suasana kelas ketika pemakzulan, teman-teman. Jadi ada isu bahwa mau memakzulkan Presiden Jokowi gitu. Kocak juga, teman-teman. Kalau ngeritik presiden itu yang baik, yang sopan. Contohnya begini. Ya, kasih contoh, Bang. Presiden ngono ya ngono, ning aja ngono, Bang. Paham kan Pak Presiden? Nggak gitu konsepnya, Bang. 3 tanda keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi. Yang pertama, Ayo, Bang, buka, Bang. Wapres Bongkar-bongkar. tidak akan menjadi pemimpin daerah aglomerasi Jakarta. Hal ini terlihat dari proses pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, di mana pada pembahasan tersebut disebutkan bahwasanya yang menunjuk pemimpin daerah aglomerasi Jakarta adalah presiden, bukan wakil presiden. Padahal sebelumnya direncanakan wakil presiden akan menjadi pemimpin daerah aglomerasi Jakarta. Jika Wapres tidak jadi memimpin daerah aglomerasi Jakarta, maka secara tidak langsung kewenangan Gibran ketika menjadi Wapres juga akan berkurang. Yang kedua, rencana Prabowo membentuk koalisi besar. Prabowo berencana akan merangkul kawan lamanya yaitu PKS dan PDIP ke dalam koalisi pemerintahan. Kondisi ini bisa memberikan sinyal kalau Prabowo ingin melakukan konsolidasi kekuasaan. Jika Prabowo berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan, maka dengan mudah Prabowo bisa meninggalkan Jokowi karena sudah mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dan yang ketiga, rencana Jokowi menjadi ketua umum Golkar. Keinginan Jokowi menjadi ketua umum Golkar. Nah, ini masih isu, teman-teman. Kalau Jokowi merasa belum aman. Meskipun berhasil menempatkan Ini isu yang berkembang sekarang. Jokowi masih merasa membutuhkan kekuatan politik lain untuk menjaga dirinya setelah pensiun jadi presiden. Iya. Soft landing. Itu dia 3 tanda keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi. Kalau menurut lu gimana? Apakah hubungan? Jadi kita sebagai masyarakat biasa, kita menunggu saja situasinya seperti apa. Nanti kita bisa melihat apakah Pak Prabowo dan Presiden Jokowi ini masih akan tetap bersatu untuk membangun negara ini atau mencari pelabuhannya masing-masing. Pak Jokowi ke tempat lain, Pak Prabowo ke tempat lain, dan situasi politik di Indonesia ini ke depannya ya kita masih belum tahu seperti apa, karena sebenarnya permainan ini belum selesai tapi baru saja dimulai, teman-teman. Cie. Akan tai kau. Kau makan tai aku, kau makan tai aku. Kalau kau berani. Kubu 03, kubu 02. Gini lah. Kau gini ya. Aku tahu. Cuma 16% Jo, tapi kau ceritanya banyak kali. Kalau curang dari 50%. Curang dari semua juga curang. Tapi bedanya pendidikan gratis dengan makan gratis. Mahkamah Konstitusi itu dalam perhitungan adalah mahkamah kalkulator. Itu kalau kamu tahu. Oke, curang. Semuanya juga curang, bro. Semuanya juga curang. Kalau Anda tahu curang, kenapa Anda diam? Ya, sekarang kayak gini. Aku yakin kalau berani Perang antara pendukung kubu 03 dengan kubu 02. Di eksekutif untuk DPD. Kalau Anda tahu curang, kenapa Anda diam? Bicara dong kalau curang. Ya, buktikan aja. Buktikanlah kalau curang. Kumpulin C1-nya. Alah, Fred. Bilang aja lah. Jadi kalau berdebat di media sosial, baik itu kita menggunakan kata-kata dalam bentuk teks ataupun kita berdebat langsung seperti ini melalui video TikTok, itu tidak akan ada hasilnya kalau kita berdebat dengan orang yang temperamennya itu tidak bisa dijaga, teman-teman. Guru-guru pada kena prank. Artinya kan waktu kampanye mau ditambahin gajinya ya. Nah, itu janjinya Pak Hasim dan Pak Prabowo tuh. Sekarang dia bilang duitnya dari mana? Makanya Bu Guru atau Pak Guru dikasih capres yang bekas mantan guru, dosen, rektor. Milihnya gerobak sayur. Nah, kalau ini kita bisa buka sedikit, teman-teman ya. Kalau yang dibilang sama abang ini bahwa ada janji dari Pak Prabowo untuk menaikkan gaji guru, kemudian sekarang bilang duitnya dari mana. Menurut saya video yang beredar luas di media sosial itu
kalau boleh dikategorikan itu berita yang tidak benar itu teman-teman. Walaupun saya bukan pendukung dari Pak Prabowo, tetapi ya ayolah kita melihat secara rasional begitu. Dimana video itu digabungkan, ada dua video yang berbeda. Video yang pertama itu video ketika Pak Prabowo berbicara waktu kampanye. Nah, video yang kedua itu Pak Prabowo berbicara ketika Pilpres tahun 2019 kalau tidak salah ya. Waktu itu sudah lama sekali. Kemudian video itu digabung menjadi satu frame, kemudian ya disebarkan luas begitu teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi video itu bisa dikategorikan video tidak betul teman-teman. Nah tapi sudah banyak yang terlanjur percaya. Tetapi ayolah kita sebagai netizen yang nyai akal sehat, cerdas, ayo kita bisa melihat dan menilai. Di situ ada dua video yang berbeda teman-teman. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Check it out. Jadi setiap pemilu nanti programnya ini, ya kan? Untuk menarik orang. Warga harap sabar, janji manis Prabowo Gibran sosial dan makan gratis bisa tercapai dari semua. Jadi programnya ini kan tidak mungkin dilaksanakan, ya kan? 2029 itu kan sudah 5 tahun kemudian baru program ini akan dijalankan. Masih akan. Udah bilang program ini cuma tipu-tipu. Jadi ya kita masih menunggu seperti biasa ya, seperti masyarakat biasa pada umumnya. Kita berharap yang terbaik dari pemerintahan selanjutnya. Siapapun yang menggantikan Presiden Jokowi, ya semoga pemerintahan Indonesia akan semakin baik lagi dan disegani dunia teman-teman. Terkait dengan program dari Pak Prabowo soal makan siang gratis, minum susu gratis, ya walaupun itu penuh dengan kontroversi, sebagai masyarakat saya berharap bahwa program itu bisa terlaksana dengan baik supaya Pak Prabowo tidak dicap sebagai orang yang hanya bisa ingkar janji kepada rakyat Indonesia. Oke teman-teman, jadi itulah tanggapan dari netizen Indonesia. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan masih banyak lagi video-video reaction tanggapan yang akan saya upload di channel ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.